wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romia Safitri, BP 1720111. Di sini saya akan membuat tugas statistik pendidikan dengan dosen pembimbing Bapak Khairul Asmi, MPD. Di sini, tugas yang saya buat yaitu tentang langkah-langkah menggunakan uji beda dengan menggunakan dua kelas pada statistik parametrik. Langkah yang pertama, terlebih dahulu kita buka aplikasi SPSS 16. Ini adalah aplikasi SPSS 16. Sebelum kita melakukan uji beda, terlebih dahulu kita menentukan hipotesis yang akan diuji. Di sini, hipotesis yang akan saya uji yaitu apakah terdapat perbedaan antara kelas kontrol dengan kelas eksperimen. Nah, pada SPSS 16, pada bagian kiri terdapat variabel view dan data view. Terlebih dahulu kita isi pada bagian variabel view. Pada bagian variabel view, pada nomor 1, bagian name, kita isi nilai siswa tanpa menggunakan spasi. Kemudian, secara otomatis di bagian tipe langsung terisi. Kemudian, di bagian desimal kita ubah menjadi 0. Kemudian, di bagian label kita buat nilai siswa dengan menggunakan spasi. Selanjutnya, pada bagian name, pada kolom kedua kita buat kelas. Pada bagian desimalnya kita ubah menjadi 0. Kemudian pada bagian label kita buat kelas. Kemudian di bagian values, komponennya kita ubah menjadi value-nya 1, labelnya kelas kontrol. Kemudian kita add, kemudian value-nya 2, labelnya kelas eksperimen. Kemudian kita add, lalu OK. Nah, sekarang kita sudah isi pada bagian variabel view. Sekarang kita isi pada bagian data view. Nilai siswa kita buat secara acak karena ini belum data yang sesungguhnya. Pada nomor 1-5 kita buat kelas kontrol, sedangkan 6-10 kita buat kelas eksperimen. Nilai siswanya yaitu 90, 80, 87, 88, dan 85. Kemudian kelasnya kita buat kelas 1-5. Sekarang kita isi nilai siswanya 6-10. 46, 50, 42, 43, 50, dan 42. Kemudian kita buat kelasnya kelas 2-10. Nah, data kita sudah terisi. Ketika kita ingin menguji normalitasnya, kita pilih Analyze, kemudian pilih Descriptive Statistic, kita klik Explore. Pada bagian Explore terdapat nilai siswa dan kelas. Nilai siswa kita pindahkan ke Dependent List, kemudian kelas kita buat ke Factor List. Kemudian pada samping kanan terdapat Plots. Kita pilih Plots, lalu kita klik Normality Plot with Test, kemudian Continue, lalu OK. Nah, ketika kita ingin melihat data kita normal atau tidak, kita lihat pada test of normality-nya. Pada test of normality-nya kita lihat ada Kolmogorov-Smirnov dan Safirovic.
ketika kita ingin melihat data kita normal atau tidak, ketika data kita besar dari 30, maka data kita normal. Tetapi jika data kita kurang dari 30, maka data kita tidak normal. Ini adalah hasil test abnormalitasnya. Sekarang kita akan kembali ke data. Sekarang kita lanjut untuk uji homogenitasnya. Kita pilih analyze, kemudian pilih compare means, dan kemudian klik one way ANOVA. Pada one way ANOVA ada nilai siswa, kita pindahkan ke dependent list, kelas kita pindahkan ke faktor. Kemudian klik OK. Ketika kita ingin melihat uji homogenitasnya, kita lihat pada bagian ANOVA. Nah, ini adalah uji homogenitasnya. Di sini ada sum of square dan mean square. Nah, inilah hasil dari uji homogenitasnya. Sekianlah tugas dari saya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.